Halo Cak, ketemu lagi sama Hexatechno.com. Nah, masih inget kan? Saya Benny dari divisi Hardware and Overclocking. Nah, hari ini aku bakal nge-review dua buah VGA baru dari Sapir. Nah, pengen tahu apa tuh VGA-nya? Nah, nih aku liatin ya, sama RX 560. Nih, ini. Terus yang kedua nih, si adik Jogumon, nah iso ngilang toh. VGA ini toh, kalau kalian tahu, mereka ini berkeluarga dan bersaudara, tapi udah lama dipisahkan. Nah, tapi di Hexatechno.com mereka dipertemukan. Nah, gak pakai lama, kita langsung menuju ulasannya. Aku gawin ini lah pokoknya, apa nanti lah hilang. Pertama kita bakal bahas dari sang kakak dulu ya, yaitu Sapir RX 560 Pulse Edition yang 2GB DDR5. VGA ini diposisikan sebagai penerus dari Radeon RX 460, memiliki segmen yang sama persis. VGA card ini ditunjukkan untuk gamer dengan dana yang terbatas. Bagi kalian yang penasaran apa sih yang ditawarkan dari RX 560 ini, RX 560 buatan Sapir ini memiliki kecepatan lebih tinggi dari desain reference RX 560 biasanya. Kemudian VGA ini hanya membutuhkan satu buah tambahan power PCI Express, membuat Sapir RX 560 Pulse DDR5 2GB ini memiliki konsumsi daya yang relatif masih cukup rendah. Dari arsitektur memang tidak banyak yang berubah ya, perbedaan yang mencolok sih dari RX 560 ini memiliki stream prosesor lebih banyak, yaitu berjumlah 1024. Sebelumnya pada RX 460 hanya 896 buah saja. RX 560 ini juga meningkat pada core clock, yaitu sebesar 1175, dan saat boost clock itu sekitar 1275 MHz. Tapi pada Sapir RX 560 Pulse Edition ini power clock-nya bisa mencapai 1300 MHz. Kemudian pada memori clock memiliki kecepatan yang cukup tinggi, 1750 MHz. Pada sektor pendingin, Sapir RX 560 Pulse ini memiliki pendingin yang sederhana, tetapi memiliki performa pendinginan yang cukup baik. Kita lanjut ke di adik ya, yaitu Sapir RX 550 Pulse DDR5 yang versi 2GB. Graphic card ini ditunjukkan untuk kalangan gamer yang mendambakan bermain game e-sport dengan nyaman. Menggunakan single band dan dibalut bodi berwarna hitam membuat tampilan VGA ini terlihat cukup ringkas dan cukup keren. Dilihat dari sistem pendinginnya, VGA ini terlihat cukup sederhana, tetapi performa pendinginnya ini lumayan bagus kok. VGA ini tidak membutuhkan tambahan power PCI Express, membuat Sapir RX 550 Pulse DDR5 2GB ini memiliki konsumsi yang cukup rendah. Kemudian pada sektor spesifikasi kecepatan core clock memiliki kecepatan 1183. Kemudian pada memori clock memiliki kecepatan yang sama seperti RX 560, yaitu 1750 MHz. Perlu diketahui pada Sapir RX 550 Pulse DDR5 2GB ini memiliki kecepatan boost clock hingga 1206 MHz. Cukup kencang bukan? Nah, penasaran bagaimana performanya? Yuk kita lanjut ke ulasan hasil pengujian. Nah, pertama kita masuk ke hasil pengujian dari Benchmark Synthetic, yaitu kita pakai 3D Mark Time Spy. Kita menguji pada RX 560 terlebih dahulu. Nah, di sini kami akan menggunakan perbandingan dengan RX 460. Kita akan mencoba 3D Mark Time Spy Run. Nah, keluar hasilnya. Sapir RX 560 Pulse DDR5 2GB mendapatkan hasil akhir 2107. Kemudian RX 460 Sapir juga ya, yang 2GB itu hanya mendapatkan skor 2047, selisih 100 poin. Nah, cukup lumayan besar kan? Lanjut ke gaming. Kita di sini menggunakan game GTA 5. Hasil pengujian akan kita lihat. Ya, kita mainkan dulu ya.
Nah, keluarkan hasilnya. GTX 5 di sini Sapphire RX 560 Pulse DDR5 2GB mendapatkan FPS besar 71. Sedangkan ada Sapphire RX 460 hanya menghasilkan FPS 67. Nggak begitu jauh sih, tapi keduanya cukup playable. Oke, kita akan mengoverclock VGA RX 560 ini. Nah, pada pengujian versi overclocking ini kami menemui setting maksimal pada core clock sebesar 1400 MHz dan memory clock sebesar 1950 MHz. Nah, pertama kita akan menguji pada benchmark sintetik, yaitu masih sama menggunakan 3D Max Time Spy. Kita akan mencoba Sapphire RX 560 Pulse DDR5 2GB ini. Sini Sapphire RX 560 Pulse DDR5 kondisi overclock, catatkan skor 2211, naik 100 poin yang sebelumnya hanya 2107. Nah, mainkan peningkatannya. Kita lihat ya pada game GTA 5. Kita akan coba mainkan kondisi overclock. Mendapatkan FPS besar 79, mainkan meningkat 8 FPS dari sebelumnya, yaitu cuma 71 FPS. Ini kami hanya mengetes menggunakan GTA 5 saja. Untuk detail game lain bisa dilihat di artikel ya. Lanjut ke hasil pengujian power konsumsi sama suhu. Nah, di sini power konsumsi kami menggunakan wattmeter. Nah, jadi ini pengukurannya berdasarkan seluruh sistem, bukan hanya VGA saja. Kita akan membandingkan RX 560 dengan RX 460 terlebih dahulu. Pada RX 560 memiliki idle selisih 2 watt dengan RX 460. Nah, pada RX 560 memiliki idle sebesar 51 watt dan untuk full load 102 watt. Lumayan tinggi bandingkan dengan generasi sebelumnya, yaitu Sapphire RX 460 pada idle hanya menghasilkan listrik sebesar 48 watt. Kemudian pada full load menghasilkan listrik sebesar 97 watt. Hanya selisih 3 watt sih dengan RX 560. Kemudian kita membandingkan juga pada kondisi overclock RX 560 dan kondisi default RX 560. Pada kondisi overclock itu memiliki idle sebesar 60 watt. Terus full load menghasilkan listrik sebesar 121 watt. Pada kondisi overclock, kebutuhan daya RX 560 meningkat hingga mencapai 19 watt, yang semulanya kondisi default hanya memakan daya 102 watt. Dari konsumsi overall Radeon RX 560 tergolong masih cukup hemat dengan kondisi teroverclock sekalipun. Oke, lanjut ke temperatur. Melihat suhu kerja yang dihasilkan saat gaming, kami rasa Sapphire berhasil menunjukkan sistem pendingin yang baik pada Sapphire RX 560 Pulse DDR5 2GB ini. Suhu kerja maksimum hanya menyentuh angka di 57 derajat. Itu pada kondisi RX 560 masih kondisi default. Masih tergolong cukup aman untuk penggunaan sehari-hari. Bahkan saat kondisi VGA teroverclock pun suhu kerja maksimum hanya mencapai 65 derajat, belum menyentuh angka 70 derajat loh. Jadi bagi kalian yang memiliki RX 560 tidak salah untuk melakukan overclocking. Kita akan mendapatkan performa ekstra dan RX 560 pun masih cukup dingin. Nah, kita lanjut ya ke sang adik, yaitu RX 550. Di sini kami udah mengetes kondisi overclocknya juga ya. Jadi nanti kita bandingkan Sapphire RX 550 kondisi default dan kondisi overclock. Nah, pada kondisi overclock ini kami mendapatkan core clock sebesar 1300 MHz, kemudian memory clock sebesar 1850 MHz. Lumayan kenceng kan? Nah, kita lihat ya berapa besar sih peningkatannya dibandingkan kondisi default. Kita coba running dengan benchmark sintetik terlebih dahulu. Kita masih menggunakan 3D Max Time Spy. Kita coba run kondisi default. Terlihat hasil pengujiannya pada kondisi default Sapphire RX 550 Pulse DDR5 2GB menghasilkan skor 1306. Lanjut ke pengujian yang RX 550 kondisi teroverclock. Pada pengujian 3D Max Time Spy ini RX 550 kondisi default memperoleh hasil 1306. Kemudian RX 550 saat kondisi teroverclock menghasilkan peningkatan skor sebesar 100 poin menjadi 1380.
Wih, lumayan banyak kan, peningkatannya sekitar 10%. Nah, lanjut ke hasil pengujian game online. Perlu diketahui kan, Shapir RX 550 ini emang diperuntukkan bagi kalian gamer yang mendambakan bermain game e-sport dengan nyaman. Nah, maka dari itu kami mengetes dengan beberapa game online. Ini kita mencoba menggunakan game Dota 2 pada kondisi default RX 550 menghasilkan FPS sebesar 167. Kita akan mencoba dengan RX 550 kondisi teroverclock bermain Dota 2 ini. Nah, hasilnya keluar. FPS yang dihasilkan yaitu 179. Lumayan banget kan peningkatannya, besar 10%, yaitu kita peningkatan 10 FPS-an lah. Tidak lupa pula, saya juga ikut penasaran sih dengan kemampuan RX 550 ini dalam menangani sebuah game AAA. Oke, kita akan mencoba dengan menggunakan game GTA 5 juga. Nah, yang dihasilkan FPS-nya yaitu sebesar 43 FPS. Lumayan playable sih. Kita akan coba kondisi overclock untuk memainkan game GTA 5 ini. FPS yang dihasilkan pada game GTA 5 ini sebesar 51 pada kondisi overclock. Wih, lumayan lah peningkatannya. Nah, untuk hasil pengujian game lain atau lebih detailnya ya, kalian bisa cek di artikel kita yang FPGA Shapir RX 550. Kita lihat yuk konsumsi daya yang dihasilkan dan suhu yang dihasilkan. Nah, pada konsumsi daya Shapir RX 550 kondisi default pada idle hanya menghasilkan 41 watt, kemudian pada full load 92 watt. Nah, kita lihat pada kondisi teroverclock idlenya meningkat sebesar 11 watt jadi 50 watt, kemudian pada full load meningkat 103 watt. Overall sih peningkatannya hanya 11 watt saja ya. Dari segi konsumsi daya RX 550 ini termasuk sangat hemat daya. Nah, pada temperatur ya, ini biasanya menjadi momok utama bagi para gamer itu, panasnya VGA. Kita lihat berapa panas ya Shapir RX 550 Pulse ini. Pada kondisi default idle yang dihasilkan itu hanya 38 derajat, terus full load nggak sampai 60 derajat, cuma 57 derajat. Wih, adem rek. Terus yang dihasilkan pada kondisi overclock pada kondisi idle meningkat hanya 4 derajat saja, jadi menjadi 41 watt lah idlenya. Terus pada full load masih cukup adem menurut saya sih, itu cuma 65 derajat suhu maksimal kondisi teroverclock, sama sekali belum menyentuh angka 70 derajat. Bagi kalian yang memang pengen atau udah menggunakan VGA RX 550 ini, jangan takut deh main overclocking, lumayan loh performanya, meningkat sekitar 10%. Terus lihat sendiri temperatur yang dihasilkan juga masih adem-adem aja, jadi nggak salah kok kalian kalau pengen overclock nih VGA. Nah, gimana tadi ulasan video lengkapnya? Nah, dari si kembar Shapir Pulse ini. Keren kan performanya? Menurut saya kesimpulan yang bisa saya ambil, mulai dari yang RX 560 dulu ya. Nah, RX 560 ini refresh dari RX 460, memiliki core clock lebih tinggi yaitu 1300, memory clocknya 1750, tinggi banget kan. Terus stream processor juga lebih banyak yaitu 1024 dibanding RX 460 yang cuma punya 800-an gitu, aku lupa pokoknya segitu. Nah, terus tadi performa overclockingnya lumayan kan, bisa nambah FPS ngegame kamu. Dia bisa lari core clock 1400, terus memory clock mencapai 1950, main kenceng loh. Terus juga masih adem juga, full load nggak sampai 70 derajat. Patut nih diperhitungin nih VGA nih. Dari harga ya, biasanya kan buat budget gamer minim gitu kan, cocok banget nih. Ini 1 jutaan loh, pasnya sih 1.455.000. Beli ya. Nah, si yang adik nih, si kecil. Nah, RX 550 ini emang targetnya buat gamer-gamer yang doyan ngegame e-sport, bukan game-game
yang berat-berat sebenarnya. Dia masih terlalu kewalahan. Terus toh RX 550 ini mempunyai harga cuma 1 jutaan. Tetap worth it sih buat kamu yang emang lagi cari VGA di budget rank 1 jutaan, terus cuma pengen mainnya Dota, CSGO, Overwatch, pokoknya game-game e-sports zaman sekarang. Ini lebih dari cukup. Oke, sekian dulu ya buat review kita kali ini. So, jangan lupa like, subscribe, komen video kita supaya kita bisa buat video-video Hexatekno lainnya. Oke, aku pamit sih ya, Cak. Ojo kangen-kangen. Bye-bye.